fi ibadi wadkhuli jannati al-ayah wa kama qala nabiyyuna Muhammad ibn Abdullah man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Al-hadis sadaqallahul azim. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majlis ini, insya Allah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sesuai dengan akad atau janji kita pada siang hari yang berbahagia ini, kita akan belajar bersama tentang tata cara sholat dalam keadaan duduk dan berbaring. Ya, nanti kalau bingung-bingung dikit nggak apa-apa, namanya kita belajar. Nah, ibu-ibu, dalam dalil dikatakan sallu qa'iman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati faqa'idan, kalau nggak bisa sholatlah kalian dalam keadaan duduk. Fa illam tastati fa'ala jam, kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Fa illam tastati fa mustalqiyan, kalau nggak bisa telentang. Nah, itu cara sholat itu. Tak bisa tegak, duduk. Tak bisa duduk, baring. Tak bisa baring, baring tuh ke kanan. Tak bisa baring ke kanan, telentang. Nggak bisa, telenkapak. Telentang. Nah, kita akan belajar insyaallah bagaimana sholat dalam keadaan duduk dan berbaring, ya. Nah, karena kita belajar, jadi kita pelan-pelan aja, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah. Waktu kita paling lama 30 menit ke depan. Kita langsung aja sholat dalam keadaan duduk, ya. Nah, sebelum kita praktek, saya jelaskan dulu tentang langsung sholat dalam keadaan duduk. Yang pertama kan kita baca niat sholat kan. Kalau sholatnya berjemaah kan, ya. Niat sholat, imam baca iftitah, makmum baca iftitah. Ini kita satukan dulu di pemahaman kita. Imam baca al-fatihah, makmum diam. Imam baca ayat pendek, makmum al-fatihah. Imam selesai ayat pendek, makmum belum selesai al-fatihah, makmum diem. Ikut imam, ya. Imam udah selesai ayat pendek, makmum belum selesai al-fatihah, makmum ikut imam. Imam belum selesai ayat pendek, makmum udah selesai al-fatihah, makmum diam. Paham yang lain? Clear? Paham, ya? Oke? Nah, yuk kita belajar cara sholat dalam keadaan duduk. Sholat dalam keadaan duduk ini macam-macam. Bisa jadi duduknya di kursi. Kalau yang sakit cuman lutut. Bisa jadi duduknya selonjor. Kalau dalam kondisi yang sakit adalah kaki ke bawah. Bisa jadi duduknya bersila. Kalau sakitnya pinggang misalnya. Jadi apakah duduk sakit itu di kursi? Apakah selonjor? Apakah bersila? Itu tidak jadi problem. Yang penting pastikan sujudnya lebih rendah dibanding rukuknya. Oke? Kita pura-puranya pengen sholat di kursi, tapi kita mulai dulu pura-puranya nih, dia nggak bisa sholat di kursi, dia nggak bisa wudhu, dia tayamum, ya kan? Coba semua pasang niat tayamum. Sengaja aku bertayamum, mensucikan diriku dari hadas kecil, lillahi ta'ala.
Ambil tangannya, tempelkan ke kursi atau kemanapun, sampai seluruh buku-buku jari ini nempel, ya, seluruh buku-buku ini nempel, tempel. Lalu jatuhkan debunya, lalu basuh mukanya sekali saja. Ambil lagi, jatuhkan debunya. Tangan kanan, kemarin kita udah belajar bulan lalu. Tangan kanan dari mana? Dari punggung, dari punggung, terus ke siku, sampai ke perut. Ujungnya kemana? Ujungnya ke jempol. Iya dong? Ujungnya nggak boleh gini, mak. Ujungnya jempol. Oke? Terus sebelah kiri, punggung sampai ujung jempol. Nggak gini, ujungnya jempol. Nggak nampak? Nampak nggak? Nampak? Oke. Yuk, paham ya? Kita belajar sholat dalam keadaan duduk. Nah, coba kita praktek, saya ke depan sekarang. Oke. Silakan satu orang, siapa sholat duduk? Ibu. Ibu pura-puranya, ibu ambil aja soft semua di sini, Bu. Kita belajar kalau dia berjemaah dan sendiri. Yang lain tetap berdiri, ambil soft di sini. Belajar. Berdiri semua. Berdiri semua. Atau 3 kiri 3 kanan boleh, nggak usah semua, nggak apa-apa. 3 kiri 3 kanan. Yuk. 3 kiri 3 kanan. Ya. Ibu duduk ya. Oke, ibu geser merapat. Oke. Nah, ya, ibu rapat dulu, nanti saya kasih tahu kursi. Ibu rapat dulu. Nah, ini kan kalau ibu sholat dalam keadaan normal ya. Nah, sekarang kondisinya adalah ada satu orang yang pakai kursi. Ya, satu orang yang pakai kursi. Jika kursinya posisi di belakang kayak gitu, maka otomatis saf kedua tidak bisa sujud, betul? Maka kursi itu posisinya ke depan. Oke, terus ke depan lagi. Ke depan. Nah, ibu coba duduk. Duduk aja. Nah, seperti itu. Ini saf dirapatkan sedikit. Rapat lagi ya. Oke, ini sholat dalam keadaan duduk di kursi. Banyak orang yang mengatakan duduk di kursi itu dianjurkan awalnya berdiri dulu, takbirnya. Tapi cuman anjuran, bukan kewajiban. Dari awal duduk tidak jadi masalah. Oke? Nah, karena sakit. Sekarang saya mau sampaikan banyak yang orang lakukan. Sholat duduk di kursi itu, dia coba dulu berdiri. Pas ruku, pas berdiri dia berdiri. Pas ruku dia ruku. Pas sujud lututnya nggak sanggup, dia baru duduk. Pernah lihat orang kayak gitu? Itu jangan dilakukan. Karena nanti posisi rukuknya lebih rendah daripada sujudnya. Iya dong? Coba tes yang versi yang jangan dilakukan. Ibu berdiri. Ibu berdiri ya. Ibu kan pura-puranya nggak bisa sujud doang. Ibu bisa ruku tapi nggak bisa sujud. Karena kaki ibu sakit. Coba Bu. Allahu Akbar. Takbiratul ihram Bu. Allahu Akbar. Oke. Ibu ruku. Allahu Akbar. Ruku. Aku. Pura-puranya ibu masih bisa ruku nih. Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Oke. Allahu Akbar. Ibu kan nggak bisa sujud. Maka biasanya ibu duduk dong. Nah, coba duduk. Duduk. Ibu sujud. Sujud. Pop. Cukup. Nah, tadi rukunya 180 derajat ya. Kayak siku, ya kan? Sementara ini sujudnya tidak sampai siku. Paham maksud saya ini? Berarti ruku ibu lebih rendah daripada sujud. Makanya tidak kita sarankan. Sampai sini paham atau bingung? Paham atau bingung? Maka kalau sudah shollu qa'iman kata Rasulullah, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri kata Rasulullah. Fa illam tastati fa qa'idan. Kalau nggak bisa ya udah kalian duduk aja, nggak usah pusing-pusing gitu loh. Paham maksud ini? Nah, itu prinsip pertama. Jadi langsung nih, kalau saya cuman sakit lutut doang pas sujud, saya sujudnya doang. Yang duduk jangan Bu. Nggak usah ibu paksa-paksakan. Karena memaksakan diri dalam ibadah juga tidak baik. Sampai sini paham maksudnya ini? Oke. Nah, sekarang kita coba pura-puranya
Ibu sholat dalam keadaan duduk, oke? Tapi saya pengen, tadi saya udah sampaikan cara tayamum. Kita pura-puranya ibu di rumah dulu nih. Ibu tayamum. Coba gaya tayamum ibu gimana? Sengaja aku bertayamum, mensucikan diriku dari hadas kecil, lillahi ta'ala. Oke. Ambil tangannya, tempelkan ke pura-puranya itu ada meja. Terus, oke, jatuhkan. Terus basuh mukanya. Oke, bagus. Taruh lagi. Oke, jatuhkan lagi. Terus, oke, terus pelan-pelan. Op. Ujungnya gini. Ujungnya jempol. Jempol ibu gini. Coba ulang. Oke. Basuh tangan. Basuh tangan kanan. Tangan kanan dulu, tangan kanan. Betul ya? Betul, tangan kanan ya. Terus, tangan kanan terus. Nah. Ujungnya ke jempol. Bukan. Kalau ini kan ada debu, bukan kayak gimana? Coba. Oke, gitu. Tuh ujungnya jempol. Paham ya? Oke, ulang lagi Bu. Oke. Tangan. Oke, basuh tangan kanan, terus balikkan ujungnya ke jempol samping. Terus. Ujungnya ke jempol. Gitu. Dah. Nah, sebelahnya lagi. Nggak perlu dijatuhkan lagi. Kan di sini udah ada debu untuk tangan sebelah. Lagi. Terus jempol. Gitu. Balikkan tangannya. Karena kalau ibu tempelkan kayak tepuk tangan, kayak ibu lagi tepuk tangan tadi, lagi kayak ini tadi, nanti hilang debu ini untuk tangan sebelah. Jadi jangan disentuh telapak tangannya. Paham, Mbak? Oke? Paham? Oke, coba tes dulu cara tayamum pelan-pelan. Oke, sengaja aku bertayamum, mensucikan diriku dari hadas kecil, lillahi ta'ala. Ya. Muka dulu. Muka. Oke. Muka. Oke. Terus tangan. Oke, bagus. Ujung jempol. Oke, bagus. Jangan disentuh telapaknya. Udah betul? Nggak usah ditaruh lagi. Kan sebelah kiri udah ada debu. Langsung ke kiri aja. Oke, gitu ya. Bagus ya. Paham ya? Yuk kita sholat dalam keadaan duduk ya. Berjemaah ya. Coba semua. Allahu Akbar. Nah, saya fokus ke ibu yang duduk ya. Allahu Akbar. Yuk. Nah, gitu ya. Dah. Kita ruku nih. Allahu Akbar. Ya, tangan ibu di lutut aja Bu. Di lutut aja. Oke. Cara ibu duduk, yang lain tetap sujud, ruku. Cara ibu ruku kan itu ya, sekitar 15 derajat aja. Yuk berdiri, sami Allahu liman hamidah. Oke, tangan oke. Nah, sekarang sujud. Kalau tadi rukunya beberapa derajat, kalau sujudnya lebih rendah daripada rukunya. Oke? Yuk, Allahu Akbar. Nah, gitu. Ya, jangan terlalu rendah juga, Bu, nanti sepegel. Oke, cukup. Dah. Yang lain sujud ya. Oke, ya. Oke, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, gitu ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oke, sami Allahu liman Allah. Enggak ada sami Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ibu berdiri. Ini berdiri nih. Allahu Akbar. Nah, gitu. Gampang kan kalau sholat dalam keadaan duduk? Gampang kan? Gampang nggak? Tinggal sujudnya lebih rendah daripada rukuknya. Coba sujud. Coba sujud. Allahu Akbar. Nah, gitu sujud mah. Coba dari awal. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oke, ruku. Allahu Akbar. Sikit aja. Sikit aja. Dah. Sami Allahu liman hamidah. Oke. Dah, sujud lagi. Allahu Akbar. Segampang itu aja. Gampang. Agak turunkan aja ruku sujudnya dibanding rukuknya. Oke. Nah, ibu nggak usah pakai kursi, coba tes Bu. Pura-puranya ibu nggak usah pakai kursi. Ibaratnya ibu sakitnya agak lain gitu kan. Ya. Coba. Coba. Allahu Akbar.
Ibu ngapain Bu? Takbir dulu Bu. Takbir dulu, rakaat pertama dulu. Ya. Sholat duduk. Ibu pura-puranya cuman bisa duduknya kayak gini. Ibu nggak bisa duduk di kursi. Ini cuma pura-pura aja. Ya, coba ibu pura-pura sholat dalam keadaan duduk tapi di lantai. Ya, yo Allahu Akbar takbiratul ihram. Oke, pintar anak mama. Khusyuk pula dia. Ini pura-pura aja kok Bu. Oke, ruku. Allahu Akbar. Jangan terlalu landai Bu. Sikit aja Bu ruku Bu. Sikit aja. Allahu Akbar. Oke. Sami Allahu liman hamidah. Oke, tangannya di paha Bu. Oke, tangan lutut ya. Yo, Allahu Akbar. Sujud lebih rendah. Senyamannya. Yang penting lebih rendah daripada ruku, paham ya? Nah, duduk. Allahu Akbar. Nah, sujud lagi. Allahu Akbar. Oke, berdiri lagi. Allahu Akbar. Nah, pinter? Gampang? Nah, mau selonjoran pun kayak gitu aja, sama. Kalau sujud langsung ke lantai nggak apa-apa, posisinya dalam keadaan duduk yang seperti ini. Iya dong, kan sujudnya lebih rendah dibanding rukuknya, beda dengan di kursi. Paham? Paham? Oke, selonjoran juga sama. Posisi kaki aja kan yang beda. Dah? Paham atau bingung? Sholat dalam keadaan duduk? Oke? Dalam keadaan duduk, jadi boleh kita sujudnya ke lantai? Boleh, dalam keadaan duduk sujud ke lantai tentu boleh. Atau kalaupun nggak lantai, taruh kursi di meja di depan. Sujud di atas meja, boleh? Oke? Paham? Sekarang kita belajar sholat dalam udah paham sholat duduk? Dah? Dah, yuk kita belajar sholat baring. Baring itu kalau bisa baringnya miring ke kanan dulu. Dalam dalil dikatakan, shollu qa'iman, sholatlah dalam keadaan berdiri. Fa ilam tastati fa qa'idan, kalau nggak bisa duduk. Nah, duduknya boleh di kursi atau boleh di baring kayak tadi. Di kursi boleh, di bawah boleh selonjoran kayak tadi. Nah, sekarang kita belajar sholatnya baring. Baring itu sangat dianjurkan baring miring dulu. Kalau nggak sanggup baru telentang. Oke? Clear? Siapa mau coba? Siap. Ya, sholat baring. Baring miring ke kanan, Bu. Oke? Nah, ya, baring miring ke kanan. Udah ada bantal si kawan? Jangan tidur. Pinjam bantal sedikit. Itu aja, itu apa isinya, Bu? Oke. Ya, oke, siap ya. Dah, Ibu lurus. Ini kan ke depan saya kiblat ya. Oke. Ambil mukena itu, tutupkan aja. Oke, tutupkan aja. Oke, dah. Bu sholat ya. Ya udah gitu aja sampai besok pagi, Bu. Oke. Nah, jika Ibu bisa takbir, Ibu tetap takbir pakai tangan. Tapi kalau Ibu tidak bisa takbir, tidak ada masalah. Ingat, yang wajib hanya takbir pertama, mengangkat tangan waktu takbiratul ihram yang pertama. Nanti ruku i'tidal udah nggak perlu ngangkat tangan. Paham maksudnya nih? Oke. Kalau puranya tangan Ibu sebelah sakit, Ibu pakai tangan sebelah aja. Pura-puranya Ibu lagi sholat zuhur nih, gitu ya. Nah, nanti saya jelaskan cara takbirnya. Bisa ngangkat tangan nggak kira-kira? Kalau angkat tangan, coba Ibu Allahu Akbar, coba. Kayak Ibu sholat biasa, Allahu Akbar. Nah, itu dibantu tutup aja pakai mukena yang itu Bu. Nanti kelihatan auratnya ini live. Oke, tutupkan aja. Oke, tutup aja Bu. Gitu ya. Nah, sekarang dah gitu ya, tangannya kayak gitu ya. Nah, kemudian beliau ini mau ruku. Sekarang kita nggak pandai. Beliau ini nggak pandai takbir. Turunkan tangannya lagi. Kalau beliau cuman nggak pandai takbir, nggak usah angkat tangan, nggak apa-apa. Allahu Akbar setelah pasang niat. Oke. Sekarang beliau ini pengen ruku, Bu. Kalau mau ruku, itu hanya sekedar wajah saja yang direndahkan sedikit. Paham? Makanya tadi kalau bisa bantalnya itu. Tapi nggak apa-apa. Ibu coba, Ibu udah pasang niat, udah takbir, Ibu pengen sholat, Ibu pengen ruku, ya ganti aja.
Ya, dah. Ibu pengen ruku nih ya. Oke, rendahkannya kepalanya sedikit. Allahu Akbar. Kayak gitu aja. Gampang nggak? Dah, subhanallah wa subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah. Balikkan lagi wajahnya udah. Apa susahnya? Gampang? Nah, sekarang Ibu sujud lagi. Allah, lebih rendah pada ruku. Allahu Akbar. Nah, gitu aja tuh. Oh. Gampang nggak? Tadinya nggak tahu. Nah, misalnya Ibu diimpus kayak gini aja, Bu. Kayak gini aja, Bu. Kepala aja, Bu. Ya. Nah, ini tadi kita ngapain? Sujud ya? Kita Allahu Akbar. Naik. Oke. Nah, kan? Ruku lagi, Bu. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Duduk. Allahu Akbar. Oke. Kepala aja. Nah, ini kalau pakai isyarat kepala ini, dada beliau ini menghadap kiblat. Nah, dianjurkan ke kanan dulu menghadap kiblat. Oke? Nah, gimana kalau seandainya kepala pun tak sanggup lagi, tapi akal masih sempurna? Kalau akal sempurna kan tetap wajib sholat, Bu. Kecuali kalau ada pikun, lain cerita. Nah, beliau cukup tidur kita miringkan. Kalau akalnya masih sempurna, beliau cukup tidur kita miringkan hanya dengan kedipan mata bisa. Atau kalau masih sanggup jari-jari. Coba, Bu, kedipan mata ya. Nah, coba Allahu Akbar kedip. Baca dalam hati. Ruku kedip lagi. Baca dalam hati. Sami Allah liman hamidah kedip lagi. Baca dalam hati. Masya Allah. Gampang kan? Pejam mata aja. Itu kedipan mata itu udah terakhir. Nggak bisa juga, nggak sanggup lagi kedipan mata. Cukup dalam hati saja, Bu. Sholatnya dalam hati saja. Nah, gitu ya. Oke? Gimana kalau tahiyat kan biasa kita kalau duduk nunjuk, kalau orang kayak berbaring ini? Iya, tunjuk aja. Kalau selagi dia sanggup jarinya ngangkat. Nah, cuman syaratnya tetap harus dipenuhi. Beliau tetap harus ngadep kiblat, kemudian harus tetap wudu. Kalau tidak wudu diwudukan, kalau tidak ya tayamum, kalau tidak ditayamumkan, dan kalau pakai pampers harus dibuka suci dari najis. Ya. Oke. Sekarang telentang terakhir. Ya, telentang. Kalau telentang bukan gitu ngadapnya. Kalau telentang kaki Ibu ke kiblat. Nah, coba diubah dulu posisi ya. Duduk dulu, bangun dulu. Kalau telentang, kalau badan ke samping kan badannya ke kiblat. Ibu telentang kakinya ke kiblat, Bu. Kakinya ke arah saya. Oke. Kalau sholat dalam keadaan telentang, nah, bantalnya kurang, kasih lagi bantal. Dia harus tinggi biar wajahnya ke kiblat. Oke. Nah, ini sholat dalam keadaan telentang. Nggak perlu mandi. Oke. Ya, nggak apa-apa, Bu. Semoga Ibu dipanjang umur. Tidak pernah sholat telentang. Cuman untuk contoh aja. Amin. Sehat, panjang umur. Amin ya. Nah, jadi kalau sholat Ibu dalam keadaan telentang, kalau di rumah sakit kasurnya kan udah mengarahkan dadanya ke kiblat. Kalau seandainya sholat di rumah sakit kan dia udah bisa didudukkan kasurnya, paham? Tapi kalau kasurnya datar seperti ini, maka wajahnya aja yang kita harapkan menghadap kiblat. Nah, seperti ini, wajah beliau ini udah ke arah kiblat. Nah, caranya gimana? Caranya bisa dengan gaya yang tadi, kepala. Tapi kan kalau untuk kepala itu susah, Bu. Kalau dia telentang, dia harus setiap takbir ngangkat kepala. Setiap takbir ngangkat kepala. Setiap takbir ngangkat kepala. Coba, Bu. Allahu Akbar. Sulit kan? Sakit. Makanya dalam dalil itu dijelaskan, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Kalau nggak bisa duduk, kalau nggak bisa baring ke kanan, kalau nggak bisa telentang. Telentang ini endingnya, Bu. Karena ini kepala udah agak susah ini. Maka Ibu boleh sholat dengan gerakan jari. Coba jari
Pura-puranya ada, nak nampak pula ya jarinya ya. Nampakkan aja. Oke, cukup ya. Nampakkan untuk belajar aja. Gitu aja Bu ya. Ibu bisa takbir pakai tangan, boleh takbir. Allahu Akbar. Nah ya. Dah. Kemudian ruku. Allahu Akbar. Takbir, taruh tangannya di bawah. Nah, gerakkan jarinya. Satu aja, satu jari aja. Allahu Akbar. Oke. Sami Allahu liman hamidah. Jari lagi. Ya betul gitu aja. Baca dalam hati. Ruku. Allahu Akbar. Ruku, angkat jari. Isyarat. Jari kanan atau jari kiri terserah. Oke. Paham atau bingung? Bingung? Tadi ngangkat jarinya belum? Belum ya, kita coba. Karena nggak nampak dari sini. Kanan kiri aja. Oh, kanan kiri lah untuk belajar ya. Oke, dari takbir. Allahu Akbar. Oke. Ruku. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dah. Kita mau iktidal. Angkat jari. Tap. Sami Allahu liman hamidah. Tutup. Baru baca. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Kita mau sujud, oke? Angkat jari. Tutup. Sujud. Berarti udah sujud tuh. Dengan ngangkat nutup tuh udah sujud. Paham nggak? Angkat tutup. Nah, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Angkat lagi, tutup. Allahu Akbar. Rabbil firli, baca dalam hati. Warhamni wajuburni. Sujud lagi ya. Allahu Akbar. Tutup. Itu sujud. Jari yang main gerakannya. Berarti setiap Allah Akbar naikkan. Ya, bukan setiap Allah Akbar naikkan langsung turunkan. Satu isyarat langsung turunkan. Oke? Paham? Dah. Tapi semoga tidak ya. Semoga tidak sampailah sholat dalam. Oke, makasih banyak Bu ya. Oke, sholat telentang solusi terakhir ya. Kalau bisa tetap duduk, atau kalau nggak bisa miring ke kanan dulu. Kalau nggak bisa lagi, baru kita arah ke telentang. Telentang terakhir ya Ibu ya. Dikondisikan rumah sakitnya itu harus menghadap kiblat. Syarah sah sholat menghadap kiblat. Tapi kalau seandainya rumah sakitnya itu, tapi biasanya rumah sakit menghadap kiblat Bu. Apakah posisinya telentang atau miring ke kanan, itu arah kiblat.